Tuan-tuan, tajuk kita ini ialah al-ghibah, mengumpat. Mengumpat adalah kemuncaknya penyakit batin yang dizahirkan. Penyakit batin yang dizahirkan. Dia bahagian daripada penyakit batin. Namun penyakit batin ini dizahirkan. Mengumpat ialah memberitahu aib seseorang kepada orang lain tanpa sepengetahuannya, yang apabila ianya tahu dia tidak ridha, tidak suka, dia marah. Itulah mengumpat. Memberitahu aib orang lain, aib seseorang kepada orang lain, yang apabila ianya tahu dia tidak ridha, tidak suka. Itu mengumpat. Ayat Al-Quran telah dibacakan tadi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibacakan tadi, yang kesemuanya membicarakan dosa mengumpat. Ayat di atas Allah mengumpamakan seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Mati saudaranya, lalu dia makan dagingnya. Ayat ini tafsirannya menurut mufassirin kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, ayat ini membicarakan betapa kejinya perbuatan. Saudaranya meninggal, dimakannya bangkai, dimakannya jasadnya. Menceritakan keji. Yang kedua, tafsiran yang kedua dari ayat ini, Allah menceritakan betapa kejamnya orang ini. Sudah mati saudaranya, dimakannya lagi dagingnya. Jadi keji dan kejam. Itu maksud ayat menceritakan mengribah itu setara dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan di dalam bab ini, bahkan menjadi pendahuluan daripada bab ini yang dah dibacakan tadi, jangan kamu berdengki-dengkian, jangan berbenci-bencian, jangan mengumpat setengah kamu dengan setengah yang lain. Jadikan oleh kamu segala hamba Allah itu saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk jadikan semua hamba Allah saudara. Macam mana itu saudara? Saudara seketurunan. Itu tahap satu. Dari sana kita bisa menganggap orang kafir sekalipun saudara. Saudara seketurunan. Kita dari keturunan Adam alaihissalam dan Hawa ibunda. Kemudian bagaimana dengan orang-orang kafir? Orang-orang kafir keturunan Adam yang tidak diberi Allah hidayah. Dari sini menengoknya. Memberi hidayah adalah keputusan Allah. Si A dan si B, si A diputuskan Allah dalam putusannya, diberinya hidayah. Sedangkan si B diputuskan Allah dalam putusannya, tidak diberinya hidayah.
pandanglah si A yang beriman ini mendapat putusan Allah, dapat hidayah. Pandanglah si B yang kufur ini mendapat putusan Allah, tidak diberi hidayah. Berangkat dari sini dapat kita samakan pandangan, memandang yang beriman, orang beriman, dan memandang orang yang kufur sama karena kedua-duanya ini putusan Allah. Satu, tahap pertama. Masuk kita ke tahap kedua. Bagaimana membenci kekufuran supaya tidak masuk ke dalam ghibah? Jawabannya telah diuraikan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya. Jalankan perintah. Karena kalau tidak berangkat dari menjalankan perintah, tengok nanti di bawah sebentar lagi, ta'rif ghibah itu membenci seseorang, menceritakan keburukan seseorang. Itu semua ghibah. Jadi keburukan orang ni tak boleh ceritakan. Kalau ceritakan, ghibah. Kalau tak ceritakan, maka akan terjerumus orang atas kejahatan orang. Masalah ini. Jadi berada kita di dua persimpangan. Kalau saya cakapkan keburukan orang ni, saya menghibah. Kalau saya diamkan kepada orang lain jatuh, terjerumus. Di mana simpulannya nih? Simpulannya adalah setiap hendak mencakapkan keburukan seseorang itu yang ada manfaatnya untuk menyelamatkan seseorang atau orang lain, berangkat dari niat perintah. Ada di sini perintah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi kita menjalankan perintah. Di negeri ini, di kampung ini, penduduknya begini. Di kampung ini penduduknya begini. Penghuni rumah ini orangnya begini, agamanya begini, karakternya begini. Penghuni rumah yang ini karakternya begini, keyakinannya ini, kebaikannya ini. Kenapa ini diceritakan? Karena ada perintah. Jadi kalau perintah, ya menjalankan perintah lah. Sebatas mana yang diperintah lah buat. Jangan masuk di wilayah yang tidak diperintah. Karena kalau masuk nanti di wilayah yang tidak diperintah, masuk dalam ghibah. Tapi jangan monoton mengartikan ghibah, nanti tidak berjalan dakwah. Amar ma'ruf nanti tak berjalan. Jadilah kita nanti orang pendiam. Dah menjadi Syiah pun setengah ini anak cucu kita ini, kita diam saja. Karena ini gembong Syiah. Nanti kalau saya bercerita tentang Syiah, saya ghibah. Jadi diam sajalah. Anda tersilap. Bab ghibah dibaca begitulah, karena bab ini menceritakan ghibah. Nanti makin ke ujung makin tak dapat cakap lagi. Baca ke ujung makin tak boleh cakap, diam je lah.
Karena bab ini bab ghibah, bukan bab nahi mungkar. Makanya mengaji tak boleh sekerat-sekerat. Continue. Jadi ghibah ialah menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain. Yang keburukan itu niatnya menceritakan hanya untuk menceritakan lah, supaya tahu orang ni. Dah. Itu ghibah. Kalau mati orang tu belum bertaubat, tak sempat taubat, dialah golongan pertama dimasukkan ke neraka. Nanti di ujung, kalaupun tak sampai waktu kita baca sendiri. Kalau mati orang itu tapi sempat dia bertaubat sebelum mati, barulah mati, sempat taubat, barulah dia mati, dialah penghuni surga yang terakhir masuk. Itu ghibah. Masuk surga juga karena sempat bertaubat sebelum mati. Tapi kereta terakhir, lepas dia tak ada lagi, dah kosong padang mahsyar. Lanjutkan baca. Ya, silakan. Kalau kita ceritakan secara umum tidak menyebutkan objeknya gimana? Tak, tidak di situ. Tengok manfaatnya dan mudaratnya. Apa manfaatnya kalau diceritakan objeknya? Karena tadi ada nahi mungkar, menyelamatkan orang yang diajak bicara, baik itu 1 orang, 3 orang, atau 100 orang. Kalau manfaatnya harus menyebut objeknya baru terselamat orang ni, menyebut objeknya. Ini bicara hukum syariah dulu, lain hukum dunia. Kalau hukum dunia, kalau tak sebut objeknya hentam situ, kalau sebut objeknya boleh orang menuntut. Itu hukum dunia. Kalau hukum ghibah ni tak. Sebut baik itu objeknya maupun tidak, baik orangnya maupun kumpulan, baik kinayah ataupun nanti di ujung teruskan baca kalau tak sempat kita, secara sindiran sekalipun, kalau niatnya hanya untuk memberitahu kepada orang yang belum tahu, ghibah. Jadi tak ada cerita mesti objek baru ghibah. Kalau umum dibilang dicakapkan tak ghibah. Tak. Itu hukum dunia itu. Kalau umum tak bisa orang menuntut kita. Kalau spesifik baru bisa orang nuntut kita. Itu hukum dunia. Tak ada di sini itu. Yang ada di sini menceritakan hal orang lain kepada orang lain yang bila dia tahu dia tak suka, ghibah. Itu ta'rif ghibah. Namun di penghujungnya nanti menceritakan hal orang lain, aib orang lain yang kalau tak diceritakan akan menjerumuskan orang lain, dan ada perintah menceritakan ini, itu nahi mungkar. Nahi mungkar. Jadi kalau begitu yang membezakan ghibah dengan tidaknya berawal dari niat. Apa niatnya menceritakan? Hanya supaya tahu orang, ghibah. Menjalankan perintah Allah. Karena ada nahi mungkar dalam perintah Allah. Kalau itu niatnya, dia tidak ghibah. Baik menyebut objek maupun tidak. Menyebut objek atau tidak itu urusan di dunia, bukan urusan di akhirat. Baik, hal lain tak ada. Lanjut dulu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Artinya, takuti olehmu akan mengumpat akan orang itu, maka bahwasanya mengumpat itu terlebih jahat daripada berzina, karena bahwa seorang laki-laki itu terkadang ia berzina, maka taubat ia daripada berzina itu, maka diampuni oleh Allah Ta'ala atasnya. Dan bahwasanya orang yang mengumpat orang itu tiada mengampuni Allah Ta'ala baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat itu. Dan lagi sabda Nabi SAW. Tunggu. Hadis ini maksudnya jangan salah faham. Mengumpat lebih besar dosanya dari berzina. Artinya bisa lebih besar dosanya dari berzina. Begitu mengambil natijahnya. Jangan mengambil natijahnya dari hadis ini mengumpat lebih besar dosanya dari berzina. Jangan, itu salah itu. Mengumpat bisa lebih besar dosanya dari berzina. Jadi tengok-tengok nasib lah, nasib-nasiban lah. Kalau anda nasib naas, bisa lebih besar dosa anda yang mengumpat daripada orang lain yang berzina. Bisa. Macam mana itu terjadi? Si A berzina, lepas itu dia taubat. Taubat nasuha. Syarat taubat didirikannya. Habis dosanya. 5 menit selepas berzina pun dia melakukan taubat dan syarat taubat didirikan, habis dosanya. Si B tidak bertaubat, tidak berzina, tetapi mengumpat. Syarat bertaubat dijalankannya, tapi orang yang diumpatnya tidak mau memaafkan dia, maka tetap lagi sekarang ada dosanya. Si A ada lagi dosanya sekarang? Tak ada lagi. Si B masih ada. Itu maksudnya. Jadi ada sekali waktu di mana orang yang mengumpat lagi teruk daripada berzina. Maqasidus syar'i, natijah hasil hukum yang dikeluarkan dari hadis ini ialah berhati-hati dalam mengumpat, walaupun lebih kecil dosanya pada umumnya dari berzina, tapi boleh lebih besar. Itu arti boleh lebih besar, itu maksud hadis. Lanjut pembaca berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Nabi SAW yang artinya adalah, lalu aku pada malam Isra, maka sampai aku kepada Baitul Maqdis, yakni pada malam Mi'raj, atas kaum, padahal mereka itu mengaru-ngaru akan segala menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu, hingga luka segala muka mereka. Maka aku kata, hai Jibril, siapa mereka itu? Maka kata Jibril, maka itulah yang mengupat-ngupat akan manusia dan menjatuhkan mereka itu dalam kemaluan manusia. Dan kata lagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, artinya firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam, firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa alaihi salam, barang siapa mati padahal ia tobat daripada dosa mengumpat akan manusia itu, maka yaitu yang akhir masuk ke dalam surga.
Dan barang siapa mati padahal ia mengakali atas mengupat akan manusia itu, maka yaitu yang pertama seorang masuk ke dalam neraka. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Sudah. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Tapi tidak dikatakan ini hadis Nabi Musa atau firman Allah kepada Musa lagi. Ini sudah dikatakan hadis Nabi yang menceritakan ke kita. Nabi menceritakan kisah Musa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ajaran-ajaran Allah kepada Musa alaihi salam, diberitahu Nabi kepada kita. Tapi tidak dikatakan lagi ini hukum agama Musa. Ini sudah hukum Islam. Ini sudah hadis. Ini kita punya. Hanya sejarahnya percakapan Allah dengan Musa. Itulah kata Allah kepada Nabi Musa. Hai Musa, orang yang menghibah apabila ianya mati padahal sempat dia bertaubat baru mati, orang tu paling terakhir masuk surga. Itu ajaran Nabi ke kita. Kalau sempat dia bertaubat. Kalau tak sempat, orang itulah yang pertama, golongan, rombongan pertama masuk ke dalam neraka. Oleh karenanya, tuan-tuan, kita pastikan ketika kita berdua duduk-duduk, ngopi-ngopi, ketika kita bertiga duduk-duduk, ngopi-ngopi, berempat, atau ketika berjalan-jalan ke mana-mana, kita pastikan kita tidak membuat kerugian besar ini yang bernama ghibah. Itu di atas, itu hadis Nabi. Ketika aku dimi'rajkan Allah dulu, kata Nabi. Isra Mi'raj ini cerita ini. Kan Nabi ekspedisi ke surga, ekspedisi ke neraka, ekspedisi ke Sidratul Muntaha, Ra'raful Ulia, Aras, Kursi, semuanya. Di antaranya ke neraka. Aku lihat, katanya itu tadi yang di atas tuh. Aku lihat di neraka segolongan manusia yang menggaru tubuh mereka sehingga terkelupas daging-dagingnya. Aku heran lalu kutanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, siapa ni? Apa maknanya ini? Dalam kisah Isra Mi'raj itu ya. Kata Jibril, inilah perumpamaan umatmu nanti di kemudian hari yang mereka itu menghibah saudaranya. Lanjut. Sila. Apabila ada yang nak dibincang, sila ya. Sila. Dan kata Imam Al-Ghazali, yang mana artinya dan had mengumpat, dan hakikatnya itu yaitu bahwa engkau sebut akan manusia dengan barang yang membenci ia akan dia, apabila sampai perkataan itu akan dia, sama ada engkau sebut itu akan sifat kelakuan, sifat kekurangannya pada badannya atau pada bangsanya,
atau pada perangainya, atau pada perbuatannya, atau pada perkataannya, atau pada agamanya, atau pada dunianya, hingga pada kainnya dan pada rumahnya dan binatangnya sekalipun. Sudah. Tengok itu definisi mengumpat menurut Imam Al-Ghazali yang dia tuliskan di dalam 2 kitab terakhirnya. Minhajul Abidin dia tulis semasa dia mengendalikan pendidikan yang paling tinggi pada waktu itu, An-Nizamiyah di Baghdad. Dia tulis itu di dalam Minhajul Abidin. Kemudian dia tulis, dia ulangi lagi tulis selepas ia tinggalkan kampusnya yang terkenal itu Nizamiyah, dia uzlah, dia menyendiri pulang ke kampung halaman di Syria. Dia selesaikan tulisannya yang amat terkenal itu, Ihya'ul Ulumuddin. Di situ diulanginya lagi ditulis definisi ghibah. Inilah yang dibacakan tadi, definisi ghibah. Yaitulah dia, mana tadi? Had, mengumpat, dan hakikatnya itu yaitu bahwa engkau sebut akan manusia dengan barang yang membenci ia akan dia. Engkau sebut manusia kepada manusia lain yang bila didengarnya dia benci, dia tak suka. Dia tak suka kita sebut itu. Itu maksudnya. Membenci ia akan dia apabila sampai perkataan itu akan dia. Kalau tahu dia marah. Itu mengumpat. Kita bincang di sini, kalau tahu dia yang punya kisah, dia akan marah. Sama ada engkau sebut itu akan sifat kekurangannya pada badannya, pada bangsanya, atau pada perangainya, atau pada perbuatannya, atau pada perkataannya, atau pada agamanya, atau pada dunianya, hingga pada kainnya, cara berpakaiannya yang kita bahas. Kalau tahu dia marah. Agamanya yang kita bahas, kalau tahu dia marah. Ucapannya yang kita sedang bahas, kalau dia tahu dia akan marah, untung tak tahu dia. Perbuatannya yang kita bahas, kalau dia tahu dia akan marah, untung dia tak tahu. Itu ini. Pakaiannya, pada rumahnya, bentuk rumahnya yang kita bahas, kalau dia tahu dia marah, tapi tak tahu dia. Kita lanjut terus. Pada binatangnya sekalipun, ayamnya, kucingnya yang sedang kita bahas. Oh, ayam si Fulan tuh kemana-mana tuh. Iya kok iya, masuk rumah saya. Ghibah. Jadi habislah. Agamanya jangan bahas, ucapan yang keluar dari mulutnya jangan bahas, perbuatan yang muncul dari dirinya jangan bahas. Karena itu ghibah. Memang begitu ghibah. Oleh karenanya, sebelum kita mengucap sesuatu, makanya Nabi mengajari kita innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amal ni, pekerjaan ni dituntut sebelum dikerjakan, sebelum ditunaikan, dituntut, diwajibkan tanam dulu niat. Apa niat? Innamal a'malu binniyat. Dan semuanya besok orang yang melakukan apapun di dunia,
dia mendapat hasil sesuai niatnya. Diberi upah di akhirat seperti niatnya. Ini isyarat kepada bahwa kalau dalam perbincangan ini masuk dia dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar, maka niatkanlah, ya Allah, aku ini menjalankan perintahmu. Ada di dalam perintahmu nahi mungkar. Kalau aku tak ceritakan ini, maka orang ini akan terjerumus ke dalam kemungkaran. Jadi saya menceritakannya ini untuk menghindari orang ramai terjerumus ke dalam kemungkaran. Kalau ramailah yang mendengar cerita. Kalau satu kampung untuk menyelamatkan penduduk kampung ini dari kemungkaran. Itu niatnya. Kalau itu tak ada, riba. Kalau begitu alangkah pentingnya ilmu. Macam mana orang yang tak ada ilmu tentang amar ma'ruf, macam mana dia menjadikan perbuatan ini pahala? Tak mungkin. Karena tak meniat dia di awal, lalu bercerita je lah. Atau berceramah je lah. Jatuhlah dia ke dalam riba. Masya Allah. Dah letih-letih berceramah, dah letih-letih bernasihat, rupanya ribah di awal tadi. Penghuni surga yang paling awal, akhir pula. Penghuni neraka yang paling awal. Kalau tak sempat taubat sebelum meninggal. Kalau sempat taubat, diterima taubatnya, dipenuhinya syarat taubat yang 4, lalu diterima, penghuni surga yang paling akhir. Jadi mutlak di situ ada niat. Didekatkan dulu dengan syariat. Dalam syariat ada tak perintah amar ma'ruf dalam masalah ini? Kalau ada, bolehlah menanam niat. Misalnya, kalau saya tak ceritakan ini akan menjerumuskan orang ni. Karena orang ni dah di pintu gerbang dah. Dah di pintu gerbang. Kalau tak saya bagi tahu, masuklah ini orang ni dalam perangkap ni. Sedangkan membagi tahunya ini wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sengaja aku ceritakan ini, niatnya menjalankan perintahmu ya Allah.